Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang waktunya kita kembali belajar tentang kimia. Hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Reaksi kimia itu ada dua macam. Ada reaksi irreversible, ada reaksi reversible. Reaksi irreversible itu reaksi tidak dapat balik. Tandanya memakai satu anak panah ke kanan begini biasanya. Nah, ada juga reaksi reversible, reaksinya dapat balik. Maka tandanya pakai dua panah. Bisa pakai seperti itu, bisa juga pakai tanda seperti ini ya. Jadi yang menunjukkan dua arah. Ada reaksi ke kanan, ada reaksi ke kiri. Reaksi ke kanan disebut reaksi maju, reaksi ke kiri disebut reaksi balik. Nah, perhatikan, pada reaksi satu arah, zat hasil tidak dapat saling bereaksi membentuk zat bereaksi kembali. Jadi kalau sudah menghasilkan zat, ya sudah itu hasilnya. Tidak bisa lagi NaCl dan H2O kembali menjadi NaOH dan HCl. Nah, karenanya disebut reaksi satu arah. Nah, bagaimana kalau reaksi dua arah? Misalkan ya, ada reaksi antara gas nitrogen dan gas hidrogen menjadi gas amonia. Nah, setelah menjadi gas amonia, bisa terurai lagi menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Dua reaksi ini kemudian digabungkan menjadi reaksi N2 plus 3H2. Tanda panahnya kalau reaksinya reversible seperti ini ya. Ada reaksi ke kanan, reaksi ke kiri. Jadi setelah N2 dan 3H2 bergabung membentuk gas amonia, gas amoniaknya bisa terurai kembali menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Karena itu disebut reaksi dua arah atau reaksi reversible atau reaksi dapat balik. Nah, sekarang kapan kita sebut reaksi itu setimbang? Reaksi kesetimbangan itu terjadi pada saat laju reaksi ke kanan atau reaksi maju tadi ya, sama dengan laju reaksi ke kiri. Pada kondisi ini, secara makroskopis sudah tidak terjadi perubahan. Tetapi sebetulnya secara mikroskopis, reaksi terus berlangsung. Sehingga kesetimbangan disebut bersifat dinamis. Nah, bagaimana sih ciri-ciri kesetimbangan dinamis itu? Ada 5 ciri. Yang pertama, reaksinya berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan, ya, ke kanan dan ke kiri. Kemudian terjadinya pada ruang tertutup, suhu dan tekanannya tetap, lalu laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur, atau laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, V1 sama dengan V2. Kemudian secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tetapi sebetulnya secara mikroskopis reaksi terus berjalan. Nah, ini tidak bisa dilihat ya, ini yang disebut dinamis tadi. Kemudian setiap komponen tetap ada. Nah, reaksi kesetimbangan itu ada yang homogen, ada yang heterogen. Disebut homogen kalau fasenya sama. Jadi kalau gas semua ini bisa diperhatikan, semuanya berfase gas. Nah, kesetimbangan seperti ini disebut kesetimbangan yang homogen. Yang di bawah juga aku semua, maka kesetimbangannya disebut homogen. Ada kesetimbangan gas-gas, bisa juga cair-cair. Nah, kalau yang heterogen, namanya heterogen ya, berarti fasenya tidak sama. Kita lihat contoh ini, CaCO3 solid. Ini ada tanda reaksi kesetimbangan ya di sini. Menjadi CaO plus CO2. CaO-nya solid, CO2-nya gas. Nah, tidak sama kan fasenya. Maka dinamakan kesetimbangan heterogen. Kemudian yang di bawahnya juga, nah ini ada tandanya begini, dua arah. Ag2CrO4 solid ya, menjadi 2Ag plus Aku, dan CrO4 2- juga Ag. Nah, karena tidak sama fasenya, maka kesetimbangannya disebut kesetimbangan heterogen. Nah, sekarang kita pelajari tetapan kesetimbangan. Bagaimana cara menentukan? Kalian perhatikan reaksinya. Misalkan untuk reaksi kesetimbangan yang homogen. Tadi ya, fasenya sama, gas semua. Nah, kesetimbangan ini nanti tetapannya bisa ditentukan dengan dua cara. Bisa dengan konsentrasi, bisa dengan tekanan. Kita lihat yang dengan konsentrasi dulu ya.
Misalkan ada MA plus NB menjadi PC plus QD. Maka rumus KC-nya itu sama dengan konsentrasinya C, tanda kurung ini menunjukkan konsentrasi. Konsentrasinya C pangkat P kali konsentrasinya D pangkat Q dibagi konsentrasinya A pangkat M dibagi konsentrasinya B pangkat N. Nah, PQMN adalah koefisien dari masing-masing zat yang terlibat di reaksi. Jadi konsentrasinya produk dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi reaktannya pangkatkan koefisiennya. Dipangkatkan ya, ini kurang naik sedikit. Nah, tetapan kesetimbangan konsentrasi untuk yang heterogen bagaimana? Perhatikan contohnya ini ya. Ini reaksi heterogen, BiCl3 plus H2O menjadi BiOCl plus 2HCl. Ada fase aqua, ada fase liquid, ada fase solid. Urutannya kalau ada gas, gasnya saja yang dipakai, yang lain tidak. Kalau ada aqua, liquid sama solid yang dipakai aqua saja. Nah, perhatikan di sini ya, yang dipakai hanya HCl dan BiCl3. HCl-nya koefisiennya 2, maka konsentrasi HCl dipangkatkan 2. BiCl3-nya tidak ada, itu berarti 1, maka tidak ditulis ya. Konsentrasi BiCl3. Ini rumus KC-nya, jadi hati-hati kalau reaksinya heterogen. Kalau fasenya ada aki, ada liquid, ada es yang dipakai aki. Kalau ada gas, ada aki, ada L yang dipakai gas ya, itu urutannya kalau reaksinya heterogen. Nah, perhatikan contohnya di soal. Untuk reaksi kesetimbangan berikut, perhatikan. Misalkan ada 2SO2 gas plus O2 gas menjadi 2SO3 gas. Reaksinya reversible ya, dapat balik. Maka KC-nya, produknya apa? SO3 ya, yang di sebelah kanan. Pangkatkan koefisiennya 2 dibagi yang di kiri SO2 pangkat 2 karena koefisiennya 2 kalikan konsentrasi O2. Tanda kurung seperti ini adalah simbol untuk konsentrasi. Jadi rumus KC-nya seperti ini, karena dia homogen gas semua maka dipakai semuanya. Kemudian berikutnya contoh yang kedua, ini kalau sudah masuk hitungan, itu tadi hanya menentukan rumusnya KC. Dalam wadah bervolume 2 liter terdapat 0,2 mol gas N2, 0,3 mol gas H2, dan 0,2 mol gas NH3 dalam kesetimbangan. Maka berapa harga KC-nya? Nah, tentukan dulu rumus KC-nya. Karena ini homogen, maka dipakai semua kan ya. Nah, tinggal NH3-nya dimasukkan 0,2. Kemudian dibagi volumenya, karena ini kan diketahui mol ya. Nah, konsentrasi itu rumusnya kan mol per volume. Volumenya 2 liter. Nah, maka molnya 0,2 dibagi 2. Lalu molnya N2 0,2 dibagi 2 juga. Molnya H2 0,3 dibagi 2 juga. Dipangkatkan koefisiennya. Oke, dimasukkan semua. Kalau dihitung ketemulah KC seperti ini. Gitu ya. Kemudian pada reaksi setara itu kita bisa menghubungkan antara satu reaksi dengan reaksi lainnya untuk menghitung KC-nya. Misalkan untuk reaksi A plus B tanda reversible C plus D, kan KC-nya sama dengan konsentrasi C kali konsentrasi D per konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, kalau reaksinya dibalik bagaimana? C plus D menjadi bolak-balik ya, A plus B. Maka KC-nya dibalik ternyata. Kalian perhatikan kalau yang di atas konsentrasi C kali konsentrasi D per konsentrasi A kali konsentrasi B, yang di bawah dibalik. Jadi kalau kita membalik reaksi, kalau reaksinya dibalik, maka harga KC-nya itu dibalik. Dibalik itu diseper ya, seperti ini. Jadi KC1 bisa sama dengan seper KC2 atau dibalik KC2 seper KC1, sama saja ya. Nah, kalau reaksinya didua kalikan, maka ternyata harga KC-nya sama dengan pangkat 2-nya. Jadi kan tadi A di reaksi pertama kan A plus B menjadi C plus D. Sekarang kalau reaksinya didua kalikan, 2A plus 2B menjadi 2C plus 2D gitu ya. Ternyata KC-nya
pangkat 2-nya. Jadi KC3 bisa sama dengan KC1 pangkat 2. Diingat-ingat. Kalau reaksinya dibalik, KC-nya dibalik itu diseper. Kalau reaksinya kali 2, KC-nya dipangkatkan 2. Gitu ya. Nah, kalau reaksinya dikali setengah ya berarti dipangkatkan setengah atau akar pangkatnya. Nah, itu tadi kalau kita menghitung berdasarkan data konsentrasi. Nah, untuk reaksi kesetimbangan gas, kita bisa juga menghitung dengan data tekanan parsial, disebutnya KP. Caranya bagaimana? Perhatikan ya, misalkan saja ada reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, maka KP-nya ya sama dengan tekanan parsialnya NH3 pangkat koefisien dibagi tekanan parsialnya N2 pangkat koefisiennya 1 ya, tidak usah ditulis, lalu dibagi tekanan parsialnya H2 pangkat koefisiennya 3. Nah, menentukan tekanan parsial itu nanti tinggal molnya zat kalikan mol totalnya kalikan P totalnya. Kalau nyari tekanan parsialnya N2 ya berarti molnya N2 bagi mol total kalikan P total. Itu kalau yang diminta KP. Nah, tetapi kita juga nanti bisa menghitung harga KP itu dari data KC. Jadi KP itu bisa sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Nah, KP-nya konstanta kesetimbangan berdasarkan tekanan. KC-nya itu konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasi tadi ya. R-nya tetapan gas ideal, bisa pakai 0,082. Kalau ditulis panjang 0,08205, nanti tergantung soalnya. Kemudian suhunya harus dalam satuan Kelvin. Lalu delta N-nya itu selisih koefisien di kanan dikurangi selisih koefisien di kiri di reaksinya. Kita lihat contohnya. Misalkan begini ya. Ini rumusnya ada kurung, jadi yang dipangkatkan itu RT-nya ya, R-nya ikut dipangkatkan. Nah, seperti ini rumusnya. Nilai KC untuk reaksi kesetimbangan PCl5 setimbang menjadi PCl3 plus Cl2 pada 191 derajat Celcius diketahui 3,26 kali 10 pangkat min 2 molar. Tentukan nilai KP pada suhu tersebut. Jangan lupa suhunya harus jadikan Kelvin dulu. Kemudian delta N-nya itu total koefisien di kanan dikurangi total koefisien di kiri. Di kanan kan P-nya 1 koefisiennya ya, Cl2-nya 1. Jadi kalau di total 2 ya. Nah, 2 kemudian dikurangi yang di kiri kan 1 koefisiennya, maka dapatnya 1. Kemudian suhunya Celcius, kalau mau ke Kelvin tinggal ditambah 273. Jadi dapat 464. Kemudian dimasukkan saja ke rumus tadi. Nah, setelah dimasukkan ketemu 1,24 atmosfer. Nah, kemudian misalkan saja contohnya diberikan dalam bentuk mol setiap zat yang direaksikan. Ke dalam ruang tertutup dimasukkan 1 mol gas A, 1 mol gas B, lalu bereaksi menurut reaksi 2A plus 3B setimbang jadi A2B3. Pada saat dicapai kesetimbangan masih terdapat 0,25 mol gas B. Jadi mula-mula 1 mol gas A dan 1 mol gas B. Setelah setimbang masih ada 0,2 mol gas B. Kalau volumenya 1 liter, maka tetapan kesetimbangannya berapa? Nah, kita masukkan besaran-besarannya ke dalam persamaan. Persamaannya tadi 2A plus 3B setimbang menjadi A2B3. Pertama-tama kalian tuliskan dulu mula-mula reaksi setimbang. Yang hitam itu data yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu A-nya 1 mol, B-nya 1 mol. Kemudian setelah setimbang 3B-nya masih ada 0,25 mol, itu yang diketahui di soal. Nah, kemudian setelah itu kita jalankan, jadi tulis mula-mula reaksi setimbang, yang di sebelah kiri itu nanti kalian pasang tanda min, yang di sebelah kanan tanda plus. Jangan lupa, karena reaktan itu nanti lama-lama habis, jadi dikurangi. Kalau produk makin bertambah, maka jumlahnya plus. Nah, kita hanya punya 3 data, sama ini, A2B3 itu karena kalau belum reaksi ya dia pasti 0 ya.
Nah, yang ditulis hitam itu yang diketahui di soal. Yang merah itu kita yang jalankan berdasarkan informasi. Jangan lupa yang bereaksi ini nanti, yang di tengah ini diisi berdasarkan perbandingan koefisien. Nah, kalau mula-mula 1 mol, kita lihat yang B ya. Mula-mula 1 mol di setimbang terdapat 0,25. Berarti berapa yang sudah bereaksi? 0,75 mol kan? Nah, kita jalankan. Jadi 0,75 mol. Jadi bekerjanya kita mulai dari saat ini dulu, dari sini dulu 0,25 ini ya. Ini 1 mol, berarti di sini kita isikan 0,75. Setelah itu, mengisi yang lain yang di kolom reaksi itu sesuai perbandingan koefisien. Kalau 3B, koefisiennya 3, itu 0,75, maka kalau koefisiennya 2, berarti isinya 0,5 gitu. Kalau koefisiennya 1, berarti isinya 0,25. Nah, sekarang tinggal kita masukkan turun. 1 mol kurangi 0,5, maka kita isikan di sini 0,5. 0 tambah 0,25, maka di sini kita isikan 0,25. Ini lari ke bawah ya, ini 0,25. Nah, seperti itu caranya. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumusnya KC. Berarti konsentrasi A2B3 dibagi konsentrasi A kuadrat kali B pangkat 3 gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan besaran-besarannya. Kita dapatkan angka. Nah, ini ya. 0,25 dibagi 1. 1 itu volumenya. Tadi diketahui volumenya sama dengan 1 liter ya. Maka mol per volume itu dapat konsentrasi. A2B3 0,25 per 1 pangkat 1 dibagi A-nya 0,5 per 1 pangkat 2 karena koefisiennya 2. Nah, yang B 0,25 pangkat 3 karena koefisiennya 3. Seperti itu caranya, tinggal nanti dicari nilainya. Kemudian kita belajar tentang pergeseran kesetimbangan. Jadi menurut Lisa Teli, kalau ada keadaan setimbang lalu diganggu itu ada tindakan atau aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi untuk memperkecil pengaruh aksi. Nah, bagaimana caranya dia memberikan reaksi? Yaitu dengan cara melakukan pergeseran. Nah, ada beberapa hal atau faktor yang menggeser kesetimbangan. Konsentrasi, tekanan, suhu, dan katalis. Kita pelajari satu-satu pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke produk. Jadi kalau kita nambahi per reaksi, ya nanti produknya akan bertambah, bergeser ke produk. Kalau konsentrasinya diperkecil, nah kesetimbangannya bergeser ke reaktan atau ke kiri. Jadi kalau dia ditambah, dia menambah, kalau dia dikurangi, dia mengurangi. Nah, kalau pengaruh tekanan, kalau tekanan diperbesar, kesetimbangan bergeser ke jumlah mol yang kecil. Kalau diperkecil, bergeser ke mol yang besar. Nah, jumlah mol itu nanti bisa dilihat dari jumlah koefisiennya. Dari jumlah koefisien ya, nanti untuk menentukan jumlah molnya. Nah, yang ketiga pengaruh suhu. Jika suhu dinaikkan, ya bergeser yang butuh suhu. Yang butuh suhu itu reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu ditandai dengan delta H-nya positif. Kalau reaksi diturunkan suhunya, ya kesetimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu nanti yang delta H-nya negatif. Kita sudah belajar termokimia ya. Nah, yang terakhir adalah pengaruh katalis. Nah, katalis ini ternyata tidak menggeser reaksi, tetapi dia bisa mempercepat terjadinya keseimbangan atau kesetimbangan. Kita tahu kemarin waktu belajar laju reaksi bahwa laju reaksi itu bisa dipercepat dengan adanya katalis dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, di kesetimbangan katalis ini tidak menggeser sih, tapi mempercepat tercapainya kesetimbangan. Nah, kita latihan penerapannya di soal. Misalkan ada reaksi N2 plus 3H2 setimbang menjadi 2NH3, delta H-nya min 92,4. Delta H ini untuk reaksi ke kanan ya. Jadi reaksi ke kanan nanti eksoterm. Kalau ke kanan eksoterm berarti ke kiri endoterm. Nah, sekarang ditanyakan ke arah mana kesetimbangan akan bergeser. Kalau
Kalau konsentrasi N2 diperbesar, N2 kan bereaksi ya. Kalau reaksinya diperbesar, dia akan bergeser ke produk. Produk di sebelah mana? Di sebelah kanan, maka dia bergeser ke kanan. Berikutnya, kalau suhunya dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan ya bergeser ke yang butuh suhu. Yang butuh suhu di mana? Kalau ke kanan dia ekso, berarti melepas. Kalau ke kanan melepas, berarti ke kiri yang butuh suhu. Maka kalau suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke kiri, ke reaksi yang butuh suhu atau reaksi endoterm. Berikutnya, kalau tekanan diperbesar, bergeser kemana? Tadi kalau tekanan diperbesar, bergeser ke jumlah mol yang kecil. Kita lihat sekarang jumlah molnya. Di kiri kalau kita total koefisiennya 4, di kanan 2. Yang kecil yang kanan. Nah, kalau tekanan diperbesar, bergesernya ke koefisien kecil. Koefisien kecil berarti ke kanan. Terakhir, kalau katalisnya misalkan ditanyakan, kalau ditambah katalis bergeser kemana? Jawabannya tidak bergeser, karena katalis tidak menggeser kesetimbangan. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya tentang kesetimbangan kimia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.